warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di sana senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki serta keberkahan padanya. Pada video kali ini kita akan memasuki kaidah yang baru setelah kita selesai dengan kaidah al-jumlatul fi'liyah, yang dimana jumlatul fi'liyah memiliki makna setiap jumlah yang diawali dengan fi'il. Dan sebenarnya jumlah fi'liyah ini sudah kita pelajari ketika kita berbicara tentang fi'il, kemudian fa'il dan maf'ul. Tetapi penamaannya pada video kemarin disebutkan secara jelas, adapun sebelumnya belum disebutkan. Dan pada video kali ini kita akan memulai kaidah al-jumlatul ismiyah, yang dimana sebenarnya al-jumlatul ismiyah sudah kita pelajari, namun untuk penamaan baru di kaidah ini yang disebutkan. Adapun sebelumnya adalah kita belajar tentang mubtada dan khobar. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan video ini, kami sarankan kepada teman-teman semuanya untuk senantiasa mendukung dan mensupport channel kami. Semoga channel ini semakin berkembang dan semakin banyak manfaat yang dirasakan dari keberadaan channel ini. Dan jangan lupa pula untuk share, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman tidak ketinggalan dengan video kami yang terbaru. Dan kami ingatkan bagi teman-teman yang belum memiliki bukunya agar segera memilikinya, karena teman-teman akan dimudahkan dengan keberadaan buku tersebut. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kami, maka kami ingatkan dan kami sarankan untuk menyaksikan video kami sebelumnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang utuh tentang pelajaran ini. Dan kita ingatkan pula untuk senantiasa menjaga niat, meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam belajar. Semoga dengan itu Allah bukakan pintu pemahaman bagi kita semuanya. Baiklah teman-teman, kita mulai pelajaran kali ini. Al-jumlatul ismiyah. Al-amsilah. Al-awwal, ad-daru wasi'atun. As-sani, al-jawu mu'tadilun. As-salis, al-ghubaru sairun. Ar-rabi'u, asy-syari'u musdahimun. Al-khamisu, at-tariqatu dayiqatun. As-sadisu, al-fa'ratu mukhtabi'atun. Baiklah, ini adalah contoh dari al-jumlatul ismiyah. Ada 6 contoh jumlah. Namun apa yang dimaksud dengan al-jumlatul ismiyah? Kita lihat bagian bawah. Di sini ada kaidah tentang jumlah ismiyah yang sedang kita bahas. Kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlatan ismiyah. Setiap jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar maka disebut atau dinamakan dengan jumlah ismiyah. Baik, teman-teman semuanya, kaidah mubtada dan khabar sudah pernah kita pelajari pada halaman 35 kalau tidak salah. Yang jelas kita sudah pernah mempelajari kaidah mubtada dan khabar, apa itu mubtada dan apa itu khabar. Mungkin masih ada teman-teman yang ingat dengan pengertian dua hal ini ya, dua nama ini, mubtada dan khabar. Apabila ada teman-teman yang
sudah mulai lupa, maka teman-teman bisa lihat kembali video kami tentang mubtada dan khobar. Ya, sehingga di awal tadi kami sudah menyampaikan bahwa sebenarnya jumlah ismiyah sudah pernah kita pelajari. Namun untuk namanya belum kita jelaskan ya, belum kita perjelas ketika kita membahas tentang mubtada dan khobar. Namun mubtada dan khobar sudah kita pelajari. Jadi dari sini kita sudah mulai mengerti bahwa setiap jumlah yang diawali dengan mubtada maka disebut jumlah ismiyah, atau setiap jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar maka disebut jumlah ismiyah. Baik, sehingga kaidah al-jumlatul ismiyah sebenarnya kita hanya mengulang kembali pelajaran mubtada dan khobar. Sebenarnya seperti itu. Ya, akan tapi nanti ada perbedaan hanya di soal ya. Namun penerapannya sama saja ya, penerapannya sama saja. Baik, kita kembali ke al-amsilah. Di sini ada 6 contoh jumlah dan kita akan mengajak teman-teman untuk murojaah bersama terkait dengan mubtada dan khobar yang ketika bergabung kemudian disebut jumlah ismiyah. Di sini ada 6 jumlah. Yang pertama ad-daru wasi'atun. Ad-daru di sini bertindak sebagai mubtada. Ya, apa itu mubtada? Ismun ya. Tandanya bisa menerima alif dan lam, ismun marfu'un ya. Tandanya dhammah ya. Untuk kita pemula, sekali lagi kami ingatkan, untuk kita para pemula maka kita menggunakan tanda utamanya dulu ya. Tanda utamanya dari rafa, marfu adalah dhammah. Ismun karena dia menerima alif dan lam, marfu ya tandanya dhammah, terletak di awal jumlah, maka ad-daru sebagai mubtada. Baik, wasi'atun sebagai khobarnya. Kenapa? Ya, apa pengertian khobar? Khobar adalah ismun marfu, ya isim, ya karena bisa bertanwin. Jadi setiap kata yang bertanwin maka dia isim. Ya, wasi'atun itu isim marfu ya, sama-sama dhammah, tandanya dhammah, yukawwinu ma'al mubtada ya jumlatan mufidatan, yang bergabung bersama mubtada kemudian menjadi jumlah mufidah ya, jumlah yang sempurna. Ad-daru wasi'atun, rumah itu luas ya. Kalau kita tutup misalkan wasi'ah ya, kita tutup hanya menyisakan ad-daru ya, rumah itu ya, maka tidak bisa dipahami ya, tidak bisa dipahami secara jelas, sehingga perlu ada khobar yang melengkapi ad-dar ya. Maka di sini dipilih kata wasi'atun sebagai khobarnya. Kemudian yang kedua, al-jawu mu'tadilun. Al-jawu artinya cuaca, mu'tadil artinya sedang ya, jadi dia tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin ya, dia pertengahan ya. Al-jawu di sini mubtada, mu'tadilun khobar, maka al-jawu ada mubtada dan khobar kita sebut sebagai jumlah ismiyah. Baik, kemudian al-ghubaru sa'irun ya, al-ghubar itu artinya debu ya, sa'irun artinya naik ya, debu itu naik ke atas ya. Al-ghubaru mubtada, sa'irun khobar, maka kita menyebut al-ghubaru sa'irun sebagai jumlah ismiyah. Mengapa demikian? Karena ada mubtada dan khobar, tersusun dari mubtada dan khobar. Baik, kemudian yang keempat juga demikian ya. Asy-syari'u musdahimun. Asy-syari' mubtada, musdahimun
khobarnya ya. Jalan itu ramai ya. Syari artinya jalan, muzdahim adalah ramai atau penuh ya. Sesak juga bisa. Sehingga kita menamakan asyari'u muzdahimun, asyari' mubtada, muzdahimun khobar, maka asyari'u mustahim kita sebut dengan jumlah ismiyah karena tersusun dari mubtada dan khobar. Baik, kemudian yang kelima, at-tariqatu dayiqatun ya. Jalan itu ya at-tariqah dan asyari ini sinonim ya. Sinonim meskipun ada beberapa perbedaan antara asyari dan at-tariqah. Ya, namun yang jelas asyari dengan at-tariqah itu sinonim ya, persamaan kata. Jalan itu dayiqatun sempit ya, dayiqah artinya sempit. Baik, at-tariqatu mubtada, dayiqatun khabarnya. Maka kita sebut at-tariqatu dayiqah adalah jumlah ismiyah karena tersusun dari mubtada dan khabar. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah al-fa'ratu mukhtabi'atun. Al-fa'rah memiliki makna tikus dan mukhtabi'ah adalah bersembunyi. Ya, tikus itu bersembunyi. Baik, al-fa'ratu di sini sebagai mubtada karena dia isim ya marfu dan terletak di awal jumlah. Ya, tidak ada kata sebelumnya. Ya, al-fa'rah menempati posisi pertama. Maka dia mubtada. Mukhtabi'atun sebagai khabarnya. Maka kita sebut al-fa'ratu mukhtabi'atun jumlah ismiyah karena tersusun dari mubtada dan khabar. Baik, teman-teman semuanya, itulah kaidah tentang al-jumlatul ismiyah, yaitu kaidah atau jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar ya. Jadi setiap jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar maka disebut dengan jumlah ismiyah. Adapun setiap jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il maka disebut jumlah fi'liyah atau jumlah yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Baiklah teman-teman semuanya, ini adalah penjelasan singkat terkait dengan al-jumlatul ismiyah yang sebagaimana kita sebutkan tadi sebagai murojaah ya, pengulangan pelajaran terkait dengan kaidah mubtada dan khabar. Baiklah teman-teman semuanya, insya Allah kita bertemu di video berikutnya dan kita akan mulai dengan latihan-latihan soal terkait dengan al-jumlatu al-ismiyah. Jangan lupa untuk senantiasa mensupport dan mendukung channel kami. Semoga channel ini semakin cepat berkembang dan semakin banyak memberikan manfaat. Dan kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semuanya yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang terbaik bagi teman-teman semuanya. Dan bagi yang belum mensubscribe, bantu kami dengan mensubscribe channel ini dan membagikannya kepada yang lain. Dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian tutur kata banyak yang kurang berkenan. Insya Allah kita bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.